cerita tentang Pak Licik. Halaman mana ya? Nah, ini dia. Pak Licik. Pak Licik tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa Lilak. Ia memelihara ayam dan telurnya dijual. Pak Licik sama sekali tak pernah memberikan telurnya begitu saja. Ia sangat pelit dan hanya mau memberikan sesuatu kalau ada imbalan yang diharapkannya. Pada suatu hari, Pak Licik menemukan 6 butir telur di luar kandang ayamnya. Pasti telur itu sudah lama umurnya, pikir Pak Licik. Sejak 7 minggu yang lalu, ayam Pak Licik tak pernah dikeluarkan dari kandangnya. Sayang, pasti sudah busuk, katanya kepada diri sendiri. Ah, mubazir. Pak Licik berpikir dan berpikir. Akan kuberikan telur ini kepada Pak Hidung Kecil. Dia tak dapat mencium apa-apa sejak terserang flu hebat setahun yang lalu. Siapa tahu Pak Hidung Kecil membalas kebaikanku dengan memberikan madu hasil lebah piaraannya. Maka Pak Licik pun meletakkan ke-6 telur itu ke dalam keranjang dan membawanya ke rumah Pak Hidung Kecil. Oh, terima kasih, ujar Pak Hidung Kecil. Kau sangat baik hati, Pak Licik. Tunggulah sampai musim panas. Aku pasti akan mengirimimu madu, kata Pak Licik begitu. Nah, setelah Pak Licik pulang, kata Pak Hidung Kecil. Nah, setelah Pak Licik pulang, ada lagi yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ternyata itu adalah adiknya yang mengirim 12 butir telur. Wah, telurku kebanyakan, pikirnya. Akan kukirimkan sebagian kepada Twinkle si peri. Maka disuruhnya pembantunya mengantarkan 6 butir telur yang diterimanya dari Pak Licik ke rumah Twinkle. Tetapi Twinkle hendak pergi ke rumah bibinya yang sedang sakit hingga tak bisa mengolahnya. Akan kubawa telur ini ke rumah nenek suka mengorok, pikir Twinkle. Dia nenek suka mengorok. Dia baru sakit dan harus makan makanan yang menyehatkan. Maka dibawanya telur itu ke rumah nenek suka mengorok. Karena beliau sedang tidur, Twinkle meninggalkannya di depan pintu. Dari luar terdengar oleh Twinkle nenek itu sedang mengorok. Krok, krok, krok gitu. Nenek suka mengorok mengomel ketika melihat telur di luar pintu rumahnya. Harusnya Twinkle tahu bahwa dokter melarangku makan telur, katanya. Sayang, tapi aku tak bisa mengembalikannya kepada Twinkle sebab dia sedang pergi. Akan kuberikan telur ini kepada ibu ketakutan. Ia pasti sangat senang sebab terlalu miskin dan jarang bisa membeli telur. Ibu ketakutan sangat gembira menerimanya. Oh, terima kasih banyak, katanya. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Mudah-mudahan cepat pulih kembali. Sekali lagi, banyak terima kasih. Tetapi belum sempat ibu ketakutan menikmati telur pemberian nenek suka mengorok, pintu rumahnya diketuk orang lagi. Tok, 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 katanya gitu. Cepat-cepat ia membukakan pintu. Dan ternyata yang datang adalah Pak Licik. Mau apa dia? Wajahnya berkerut mengerikan. Kau pinjam 50 pence minggu lalu, ujar Pak Licik. Kau berjanji akan membayar 60 pence minggu ini. Mana uangnya? Oh, Pak Licik, aku belum punya uang. Maukah kau memberiku waktu sehari lagi? Kata ibu ketakutan. Tolonglah aku, Pak Licik. Berikan kesempatan kepadaku sehari lagi. Tidak, sahut Pak Licik. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi.
Tiba-tiba terlihat oleh Pak Licik 6 butir telur di atas meja. "Hai, kau punya 6 butir telur. Berikan telur itu kepadaku dan kau bebas dari hutangmu." "Baiklah," ujar ibu ketakutan yang malang sambil mengeluh panjang. Sebenarnya ibu ketakutan ingin sekali makan telur. "Silahkan Pak Licik, bawa sajalah telur itu." Pak Licik membawa telur itu pergi. Ia tak tahu bahwa telur itu adalah telur yang diberikannya kepada Pak Hidung Kecil tadi pagi. Sepertinya ada yang kena jebakan ya, Dut. Jebakan panjang? Iya, jebakan panjang. "Akan kubuat telur ceplok untuk sore nanti," katanya, sambil mengeluarkan pen dari lemari dapur. Kemudian digorengnya potongan daging panggang dan beberapa buah jamur ke dalam pen itu. Setelah baunya harum, barulah telurnya dimasukkan. Tetapi telurnya busuk. Untunglah Pak Licik bisa cepat-cepat mengeluarkannya dari pen sebelum telur itu menyatu dengan daging dan jamurnya. Dicobanya telur yang lain, busuk lagi. Demikian seterusnya hingga telurnya habis. Yang membuatnya jengkel, daging dan jamurnya terasa berbau busuk ketika ia mencicipi. Di samping itu, dapurnya juga menjadi bau busuk. Pak Licik merasa mual oleh bau yang tak mau hilang itu. Ia menjadi sangat marah. "Ibu ketakutan memang sangat keterlaluan," ujarnya. "Upsi, berani-beraninya memberiku telur busuk. Hal seperti ini harus segera dilaporkan kepada polisi. Aku akan melaporkannya kepada Pak Plod. Pasti ibu ketakutan akan dimarahinya hingga ia benar-benar ketakutan." Maka pergilah Pak Licik ke rumah Pak Plod dan menceritakan pengalamannya. Pak Plod mengajaknya ke gubuk ibu ketakutan. Mereka mengetuk pintu. "Tok, tok, tok." "Dasar perempuan tak tahu terima kasih," katanya. "Berani-beraninya kau memberiku telur busuk," ujar Pak Licik dengan marahnya. "Dari mana kau dapat telur itu?" "Oh, itu aku dapat dari nenek suka mengorok," sahut ibu ketakutan dengan penuh ketakutan. "Jangan salahkan aku. Aku sama sekali tak tahu bahwa telur itu busuk. Sungguh, aku tak tahu." "Oh, nenek suka mengorok," ujar Pak Plod sambil menuliskan nama itu pada buku catatan. "Ayo kita temui dia." Maka pergilah mereka ke rumah nenek suka mengorok. "Telur yang kau berikan kepada ibu ketakutan busuk semua," bentak Pak Licik. "Mengapa Anda memberikan telur busuk kepada orang lain?" "Aku tak tahu bahwa telur itu busuk," sahut nenek suka mengorok. "Jangan bicara begitu. Aku mendapat telur itu dari Twinkle," katanya. "Telur itu dikirim dari Pak Hidung Kecil." "Oh, kalau begitu kita temui Pak Hidung Kecil," kata Pak Plod. Kebetulan dia ada di sana." "Hai Pak Hidung Kecil, aku ingin menanyakan sesuatu." Apa? Silahkan tanya," jawab Pak Hidung Kecil. "Ini Pak Licik sedang melacak jejak telur busuk yang diberikan ibu penakut kepadanya," ujar Pak Plod. "Ibu penakut mengatakan bahwa telur itu diterimanya dari nenek suka mengorok. Dan nenek suka mengorok mengatakan menerima telur itu dari Twinkle. Katanya kau yang memberikan telur itu kepada Twinkle. Dari mana telur itu? Apakah itu telur ayam piaraanmu? Mengapa kau berikan telur yang busuk kepada Twinkle?" Aku tidak memelihara ayam," ujar Pak Hidung Kecil keheran-heranan. Kalau Pak Plod menanyakan dari mana asal telur itu, ya seharusnya Pak Licik tahu dari mana asalnya. Dia sendiri yang memberikannya kepadaku tadi pagi." "Oh, apa?" seru Pak Plod sambil menutup buku catatannya. Ia kelihatan marah sekali.
Jadi kau memberikan telur busuk itu kepada Pak Hidung kecil, licik? Dan kau berani-berani menggangguku, membuang-buang waktuku, padahal telur itu telurmu sendiri. Kau pasti tahu bahwa telur yang kau berikan kepada Pak Hidung kecil itu busuk. Mengapa kau lakukan itu? Pak Licik tak bisa berkata apa-apa. Pak Hidung kecil memandangnya dengan rasa jijik. Ia memang licik dan pelit, katanya. Tak pernah dia memberikan sesuatu yang bagus. Seharusnya aku bisa menduga bahwa telur yang diberikannya kepadaku itu busuk. Syukurlah telur itu kembali kepadamu, Licik. Tahu rasa kau. Benar, Pak Licik merasakan akibat dari kelicikannya sendiri. Senjata makan tuan. The end. The end.